Ini hari kedua kami di Suzhou guys. Saya buka-buka di aplikasi Trip, yang muncul paling di atas itu adalah Humble Administrative Garden. Kelihatannya ini sebuah atraksi yang paling populer di Suzhou ini ya. Kita mau jalan ke sana, katanya sih ini taman klasik terbesar di China. Ya, yuk. Jadi di Suzhou ini enak, atraksinya itu kemana-mana bisa naik tren, MRT-nya terkoneksi, tinggal jalan sedikit saja. Bahkan untuk taman ini sendiri mereka ada bikin MRT khusus dengan nama yang sama, Humble Administrative Garden deh. Saat ini winter guys, jadi suhu sekitar 9 derajat Celcius dan juga tadi hujan. Jarang-jarang di China winter kami ketemu hujan, makanya lebih dingin. Sini ada sebuah museum, Museum Suzhou kota ini. Hari ini Sabtu, makanya rame, gratis guys. Museum di Suzhou ini di banyak kota, kalau museum di kota itu yang dibangun oleh pemerintah setempat biasanya gratis. Tapi kita harus booking dulu pakai aplikasi biar bisa masuk. Nah, udah masuk, belinya pakai trip.com aja guys, aplikasi Trip. Yang dewasa kalau nggak salah 150.000, tapi warga senior di atas umur 59 dengan anak-anak, anak sekolah itu setengah harga guys. Kita udah di dalam tamannya ini namanya Chouchengyan dalam bahasa Chinese. Ini merupakan taman yang terletak di provinsi Suzhou guys. Suzhou ini sekitar 100-an kilometer dari Shanghai. Dan ini merupakan taman klasik paling besar di Tiongkok dan yang paling terkenal di Suzhou guys. Jadi taman ini sudah dibangun sejak tahun 1509 guys, oleh seorang pejabat tinggi di dinasti Ming, dan ini sudah diakui sebagai masuk dalam situs warisan UNESCO juga, jadi cukup signifikan. Jadi kenapa namanya Humble Administrator? Karena ini mencerminkan kehidupan sederhana pejabat yang membangunnya. Jadi ceritanya dulu ada seorang pejabat di dinasti Ming, kayaknya pangkatnya lumayan tinggi, tapi karena mungkin dia capek dengan intrik politik di dalam dinasti itu, akhirnya beliau memutuskan untuk pensiun dan kembali lagi ke kampung halamannya untuk hidup sederhana dan membangun taman ini. Dan cuma beliau ingin hidupnya sederhana dan tamannya itu juga harus sederhana dan selaras dengan alam. Nah, inilah hasil dari karya beliau guys. Yuk kita ke dalam lihat-lihat apa aja. Mungkin itu kayak denahnya deh. Wah, gede juga guys. Jadi banyak airnya ya, kayak kolam yang dia bikin sendiri. Jadi taman ini dibangun oleh, tadi pejabatnya saya lupa ngomong, namanya Wang Xianchen kalau nggak salah. Beliau membangun ini dengan 3 tujuan: tempat refleksi hidup, ya, bukan untuk masak sih, refleksi kehidupannya, tempat bercocok tanam, dan juga tempat menikmati hidup sederhana guys. Nah, ini adalah bagian timur tamannya. Ini tempat dia menyambut tamu. Wah, bagus banget ya. Jadi tamannya ini sengaja dibikin tidak lurus guys, katanya biar lebih alami. Padahal sebenarnya direncanakan dengan matang. Ini udah musim gugur masih kelihatan ya, daunnya itu yang warna
kuning keemasan. Yuk kita ke dalam lihat ada apa tuh, kok ramai banget. Tadi saya lihat itu di dalamnya itu cuma koin, mereka lempar koin, orang Chinese paling suka lempar koin katanya bawa keberuntungan. Nah mereka ini sedang merekam bagian atasnya, simetris. Paling enak musim dingin kayak gini, jalan ke sini nggak gitu rame ya. Jadi ada 5 elemen utama taman ini. Air, kita bisa melihat banyak air, kayak danaunya itu ya, batu, tanaman, bangunan, dan juga puisi kaligrafi guys. Katanya sih beliau itu membangun taman ini biar kita masuk ke taman nggak serasa seperti di taman guys, tapi memasuki lukisan yang indah, alam yang indah, padahal buatan manusia. Nah tadi kita masuk dari sini kayaknya, masuk ke sini. Kayaknya kita di sekitar sini deh. Masih jalan lagi, ya muter-muter lah, majak rutenya. Ada east exit, ada south exit. Nah, coba kita jalan-jalan lihat deh. Kalau di Singapura ada taman futuristik, Gardens by the Bay. Di sini ada Humble Administrative Garden ya, jauh lebih sederhana, sangat klasik dibandingkan dengan Garden by the Bay. Jadi dua sisi yang berbeda ya, lebih santai, lebih adem, walaupun orangnya rame. Nah kalau di tempat-tempat klasik kayak gini orang sini suka pakai baju tradisional untuk foto ya, dan makeupnya itu betul-betul tebel ya, totalitas semuanya. Mungkin bisnis kostum foto kayak gini merupakan bisnis yang bernilai miliaran yuan ya kayaknya. Di mana-mana ada guys. Di kota manapun kalau ada gedung klasik, kawasan klasik kayak gini pasti ada yang foto-foto menggunakan kostum tradisional. Wow. Ini salah satu sudut favorit saya guys. Ini kayak kita lihat di lukisan ya. Dengan pavilionnya, dengan pohon-pohonnya itu yang mulai berguguran, warna-warnanya. Dan juga kolamnya yang merefleksikan segala sesuatu yang berada di atasnya ya. Bagus banget. Luasnya sekitar 5 hektar lah. Dibilang gede-gede amat pun enggak ya. Tapi katanya paling besar di Suzhou guys. Ini namanya Linglongguan, The Elegant House. Zaman dulu enak ya, tanah mungkin masih murah. Bisa bikin beli tanah, bikin taman seluas 5 hektar kayak gini guys. Kita sekarang mau beli satu apartemen 50-60 meter persegi pun susah, mahal. Dulu bisa bikin taman segede ini. Yuk kita jalan lagi. Jadi sebenarnya taman ini udah berganti-ganti pemilik, udah gak tahu berapa kali selama 500 tahun guys. Jadi udah diubah-ubah lah, kayak kita edit-edit sesuatu lah, edit ini itu udah agak 100% asli seperti waktu selesai dibikin guys. Jadi pasti udah berubah sesuai dengan selera masing-masing pemilik. Setiap tempatnya ini kayak lukisan deh, lukisan klasik China ya. Wah, taman kayak gini bisa masuk UNESCO ya. Katanya karena memenuhi beberapa kriteria. Bukan cuma luas, ada filosofinya, seninya, sastranya, tata ruangnya yang sangat
estetik, sangat terencanakan guys. Cuma yang bikin bingung bangunannya itu, setiap bangunannya itu, pavilionnya itu ada namanya, dan namanya itu kayak nama yang berasal dari puisi gitu guys. Jadi ada filosofinya, kadang kita orang biasa baca bingung-bingung. Artinya apa, pavilion ini, pavilion itu artinya apa. Jadi beda dengan taman yang lain ya, taman di negara barat atau taman modern. Tidak ada kayak satu spot terbagus untuk foto. Ya, lalu kalau ke taman ini kayak Gardens by the Bay harus di pohon-pohonnya itu, pohon besinya itu. Best spot di sini, semua tempat itu kayak lukisan. Semuanya spot yang sangat bagus untuk foto kayak lukisan klasik China guys. Ya, kita jalan lagi sambil menikmati taman ini guys. Sayang rame banget, kalau nggak rame sih lebih bagus. Itu bisa ke atas ya? Hah? Ada lantai 2-nya, jadi kita coba ke atas. Ke atas ini rupanya harus antri guys. Ini antriannya sampai ke ujung. Nggak jadilah, nggak jadi ke atas. Ini mau coba lihat antriannya ya, lihat antriannya sampai ke ujung, sampai ke belakang, panjang lagi. Mereka rela ngantri demi foto cantik. Lagi guys, lagi. Seberapa panjang kita lihat. Antriannya belum selesai guys. Lanjut lagi. Udah berapa meter ini? Ini yang namanya Monkey See Monkey Do guys. 然后里面也看不到顶。Sampai ke sini. Gila ya. Ini 2 lantai, lantai kedua gitu rame. Coba kita bikin lantai ketiga, mungkin lebih rame lagi, lebih tinggi lagi ya, gila ya. Nah, oke lah foto kayak gini harus antri. Saat ini kita lagi berada di Pinjiang Road ya. Ini merupakan salah satu jalan yang paling terkenal di sini. Jalan ini udah ada lebih dari 800 tahun. Di sini ada satu sungai yang cukup terkenal, yaitu Sungai Pinjiang yang membelah bagian pusat kota Suzhou ini guys. Tapi sekarang udah dijadikan pedestrian street lah. Di zaman dulu itu di kota ini sungai lebih penting daripada jalan. Ini merupakan urat nadi transportasi di kota Suzhou ini. Saya bilang sungai-sungai seperti di Pinjiang Road inilah yang membuat kota ini disebut sebagai Venice of the East. Wah, macet guys, macet. Rame, jalannya sempit. Ini udah bikin kios-kios kecil ya, jualan-jualan barang-barang, souvenir, makanan. Sepadan jalan jualan minuman guys. Kalau mau minum, woi, tiba-tiba ada bemo lewat. Jalan udah sibuk. Ini mobil apa? Truk sampah. Oh, untung cuma sini aja yang sempit, guys. Let's go. Kalau mau minum gratis di sini, guys. Hanya sepanjang jalan ini udah belasan toko yang jualan minuman, teh, jus. Ini kayak jus buah delima deh. Agak asem. Ya, pomegranate ya. Oh. Ini udah jadi hotel juga ya. Jadi dulu ada pepatah yang mengatakan halaman depan jalan, halaman belakangnya itu pasti sungai.
Karena rumah-rumah di sini awalnya berkembang di sepanjang bantaran sungai kanal seperti ini, guys. Bữa à? 不要麻辣。然后这个一盒，啊，那个好吃吗？这个是肉松啊。Saya ikut ya, ini ke Sian lah. 对，好。 22 dengan seaweed 22 juga. 这个叫什么？叫特色小吃油蘸子。油蘸子。OK。44元。好。好，吃不完密封起来可以放2个月的哦。放2个月的。好，OK， 谢谢。Wah, ini mau beli bubble tea 2,9 yen pakai Alipay. Jadi di sini transaksi semuanya pakai Alipay dengan WeChat ya guys ya. Oke. Oh ya, kan ah. Shopping. Less ice. Wah, nice. You try nice. Very nice. Wah, tadi 2 cangkir sekitar 13,6 yen, berarti sekitar 20.000. Ya mirip-mirip dengan di Indo lah ya. Di sini pun mie banyak guys. Beli souvenir guys, 19,9 yen. Ini kayak Chinatown-nya Singapura lah. Pedestrian Street ini. Jualan souvenir, makanan, dan lain sebagainya. Souvenir di kota Suzhou ini lebih mahal daripada di kota kecil kayak Luoyang dengan Xi'an guys ya. Hampir double kayak gini, kayak di Luoyang atau Xi'an cuma 10 yen. Di sini 19,9. Ini bagus sih. Mungkin kualitasnya lebih bagus. Tadi saya kira sampannya itu dari mana, udah ketemu kelihatan guys. Nah di sini kayaknya ada pangkalannya deh. Jadi orang-orang pada bisa naik kapal muter-muter di sini. Tapi saya lihat di sini kayaknya kanalnya itu bukan untuk lalu lintas perdagangan atau aktivitas warga lagi deh. Ini lebih untuk turis guys, untuk muter-muter di sini. Ya ini pangkalannya 40 yen satu orang. Rutenya 3 tempat kayak gitu guys. Jadi satu putaran itu 40 menit. Ini gedung-gedungnya ini kayaknya ada yang tua, ada yang baru, tapi arsitekturnya itu sengaja dia bikin biar kayak Suzhou zaman dulu gitu ya. Mungkin gedung baru pun ya kalau direnovasi pun dibangun ulang pun mungkin sengaja dibikin kayak Suzhou zaman dulu, arsitektur lama. Atau udah direnovasi ya, gedung lama tapi direnovasi. Yang saya rasakan selama berjalan di sepanjang bantaran Sungai Pinjang ini, kawasan ini sudah sangat komersial guys. Semuanya toko, jualan makanan, souvenir, perhiasan, snack, dan lain sebagainya. Jadi semuanya jualan di sini. Dan juga bahkan kapal sampannya itu juga sampannya turis. Kapalnya turis untuk menyusuri sungai di sini, Sungai Pinjang ini guys. Jadi kita lihat semuanya. Bahkan foto-foto juga jadi bisnis besar di sini, ya berfoto. Nah, terutama kalau ada jembatan kayak di depan ini, pasti ada yang foto-foto, ada yang ngajak foto-foto berbayar gitu. Bahkan ada yang pakai pakaian tradisional juga. Nggak dingin ya mereka ya.
tadi saya baca katanya ini adalah satu dari 7 jembatan kuno yang masih tersisa di Kanal Pincang ini guys. Udah pernah direnovasi tapi dekornya itu, desainnya itu masih sesuai dengan aslinya. Namanya Hu Xiangxi Bridge dan dinamakan atas nama seorang pejabat di zaman dinasti Song. Oke, kita cari makan dulu guys. Di sini yang dijual itu mirip-mirip lah. Souvenir, makanan-makanannya itu juga mirip-mirip. Kita ya cari makan dulu, baru saya mau ke kawasan modernnya. Ini kan ke kawasan kunonya ya, kota tuanya. Kali ini kita mau ke yang modern, kita cari makan dulu deh. Saya mau ke seberang gedung ikonik yang tengahnya itu bolong guys, yang katanya mirip celana. Nah, sesudah naik MRT, sesudah dari Pincanglu tadi, kita sekarang udah di satu mall dan juga gedung yang paling ikonik di Suzhou ini yaitu Suzhou Center Plaza guys. Ini kelihatannya mall branded deh, toko-tokonya merek-mereknya itu merek-merek internasional. Ini nggak tahu ada makanan budget ya. Nah ini di basementnya, biasanya sih antara lantai basement paling bawah atau lantai paling atas ada jualan makanan guys. Rame juga. Nah, Dicos ini salah satu brand fast food yang paling terkenal di China guys. Jadi brand ini ada restoran di mana-mana sampai kota kecil kayak Chucaiko pun ada. Kelihatannya yang ini enak deh. 你们人多嘛，对不对？好嘞，对一排吧。 Nah kalau kita mau pesen makanan di restoran-restoran China ini, paling penting itu ada WeChat sebenarnya, lebih penting daripada Alipay guys. Jadi dengan WeChat kita bisa scan untuk order di semua restoran di China ini guys. Nah, jadi kalau sudah scan bakal muncul menu kayak gini. Kita bisa translate guys. Jadi jangan khawatir. Menunya itu bisa jadi bahasa Inggris. Jadi dari sini kita tinggal pesen lah mau makanan apa guys. Kadang pun bisa dapat promo juga pakai WeChat sama Alipay guys. Restoran ini kayaknya terkenal dengan paunya deh. Xiaolong pao dengan minyak wontonnya. Kita coba deh. Belum pernah coba makanan kayak gini. Untuk mall segede ini ya harganya masih masuk akal lah. Gak gitu mahal lah, belasan 20-an masih bisa dapat guys. Cepet kali udah datang. Nah, nama restorannya Xiaoyang Shenzhen Shanghai Jingdian. Makanan Shanghai ini guys. Kayak bakpao gitu. Bakpao tapi goreng ya. Luarnya ini dia taruh wijen ya, wijen kuning dengan yang putih. Nah, jadi kayak xiaolong pao tapi dalamnya itu ada supnya. Nah, wangi banget udah nggak? Beneran kayak xiaolong pao. Kulit xiaolong pao tapi yang digoreng. Gak usah pakai sambal, chili oil juga udah enak. Oh ini mie gede banget guys. Kelihatannya sih enak ya. Supnya itu kita coba dulu. Dia pakai chicken soup. Soalnya di sini kebanyakan pakai chili oil atau malak guys, minyak. Jadi pas ketemu yang kayak gini, yang clear, jadi agak berbeda, lebih cocok dengan lidah kita guys. Nggak pedas-pedas dan berminyak. Oke, not bad, not bad. Lalu datang lagi ini wonton, xia wuntun. Ini wonton udang guys. Ini kedai makan ini lumayan rame guys. Ada xiaolong pao Shanghai. Pantesan enak. Di Suzhou makan makanan Shanghai. Ini salah satu makanan favorit saya. Kemana-mana kalau mau opsi aman cari xiaolong pao. Tapi kadang yang
daerah-daerah tertentu kemarin di Xi'an itu xiaolongbao-nya kulitnya kayak kulit bakpao jadi kurang enak. Ini kulit wonton lebih enak. Makan xiaolongbao itu bagusan pakai sendok atau langsung satu kali langsung telan guys. Kalau digigit airnya pasti keluar semua. Mantap deh. Dan ini pok ya guys ya. Kalau xiaolongbao biasanya pok guys. Enak. Kayak xiaolongbao-nya Din Tai Fung. Enak. Tapi harganya cuma tadi kayak berasa belasan ya, belasan yen kayaknya. Jauh lebih murah. Kalau kayak gini di Din Tai Fung mungkin udah hampir 100.000 ya. Nah, ini terakhir Yangzhou fried rice. Kalau di China mau aman, fried rice paling enak ya fried rice Yangzhou kayak gini guys. Kenapa? Karena pasti gak pedas dan ada rasa apa ya? Ada smoky-smokinya, wokinya lebih enak daripada fried rice yang lain. Ini biasanya mereka taruh cube daging gitu ya. Jatuh. Lalu udang. Ya, tadi ham itu. Pork atau ayam. Telur, wortel dan lain sebagainya. Not bad. Nah, sebenarnya ke China banyak nasi goreng sebenarnya lebih enak itu yang di Indo guys. Terutama Medan. Lebih ada smokinya dibandingkan dengan mereka. Mungkin micinnya kurang. Mulai besok mungkin beli micin Ajinomoto taruh campur-campur dulu baru makan deh lebih enak. Tadi kita di bawah mall ini guys, di bawah gedung ini. Inilah gedung yang paling ikonik di Suzhou ini guys. Namanya Gate to the East atau Gate to the Orient guys. Jadi gedung ini dikonstruksi di tahun 2004 dan baru selesai di tahun 2016. 12 tahun guys. Bawahnya itu mallnya salah satu mall yang paling besar di Suzhou ini, Suzhou Center Plaza. Kita harus coba ke sebelah sana lah lebih jelas kelihatannya dari Cincilek sana guys. Mall kelas atas sih saya lihat H&M, ada Apple Store, Starbucks, Gucci, LV tadi saya lihat ada juga di dalam guys. Nah, kita ke atas. Kayak super tree-nya, struktur pohonnya, Garden By the Bay, super tree. Jadi ini bisa dibilang salah satu CBD-nya Suzhou lah. Tapi ini bukan gedung tertinggi Suzhou, ini sekitar 300 lebih dikit aja. Ada lagi yang IFS, International Financial Service Building kalau nggak salah, itu 400-an meter. Nanti kita lihat di seberang sana lah. Soalnya gedung ini menghadap sebuah danau yang namanya Cincilek. Dingin guys. Saat ini 6 derajat Celcius. 6 derajat Celcius, tapi feels like terasa kayak -1 karena anginnya. Rame. Kayaknya kita harus lewat bawah ya. Ini kayaknya nggak ada akses berjalan kaki. Lihat guys. Wah, kelihatan dari dekat tinggi banget ya. Ini filosofinya ini kayak gerbang gede, gerbang kuno, gerbang dari sejarah menuju ke masa depan guys. Jadi karena dia menghadap ke kota tuanya Suzhou guys. Makanya namanya Gate to the East atau Gate to the Orient. Dingin. Tapi ada yang bilang dari jauh kelihatannya kayak celana. Celana panjang. Nah, soalnya bolong. Jadi di sini ini ada kantor dengan katanya selain mall, kantor ada juga hotel ya, Hotel Shangri-La kalau nggak salah. Yuk kita coba nyebrang, cari jalan untuk nyebrang. Jadi kota ini luasnya sekitar
8 ribuan kilometer persegi loh. Luas penduduknya sekitar hampir 13 juta. Tapi yang terbangun cuma 490 kilometer persegi. Jadi kota ini sebenarnya bukan kota baru. Kota ini udah ada sejak tahun 514 sebelum Masehi. Jadi termasuk kota tua lah. Dan termasuk rame. Mungkin karena letaknya gak gitu jauh dari Shanghai ya. Ini di provinsi Jiangsu, lumayan terkenal. Suzhou, Hangzhou, ya kedua kota ini lumayan terkenal dan sering dikunjungi oleh bahkan turis Indonesia. Tadi ketemu banyak turis dari Indonesia. Mungkin karena deket, naik kereta sebentar aja udah tiba dari Shanghai ke sini ya, nggak sampai sejam. There's supposed to be a water show. Yes, there's supposed to be a water show. Ada pertunjukan air guys di sini, tapi nggak ada. Ini namanya Jing Jile. Jing itu emas, Ji itu ayam. Katanya ayam emas itu membawa keberuntungan untuk kota ini guys. Ini buatan, ini adalah contoh perencanaan kota yang matang. Ini berada di kawasan Suzhou Industrial Park ya. Ini pada nunggu di sini di depan tempat pertunjukan. Mereka nggak tahu guys kalau pertunjukannya batal. Tadi kami kan lewat bawah terowongan MRT, jadi ada pengumuman kalau batal guys. Udah rame juga. Mereka masih tunggu, udah hampir 7.35. Kami ke tempat lain udah foto-foto aja deh. Bagus kok, bagus. Ruang publik di China ini, terutama kota-kota besar itu bagus, banyak ruang publiknya. Penduduknya juga banyak ya. Kalau nggak pinter-pinter ngatur ruang publiknya, bakal ya mana-mana pun pasti crowded banget. Dingin anginnya. Kenceng. Wah, udah jalan sampai ke ujungnya. Bagus juga guys. Tadi foto-foto dari ujung sini keren guys, keren guys. Besok kita coba jalan ke sebelah sananya, karena kan ada gedung tertinggi di Suzhou ini ya. Makasih udah nonton. Kita ketemu lagi di video besok guys. Paling saya upload seminggu lagi. Bye bye.